Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa, mahasiswa dari Universitas Islam Bogor, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester pada matkul Manajemen Pesantren, dosen pengampu Dr. Ahmad Idofi, MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 5 pertanyaan terkait tentang manajemen pesantren. Nah, yang pertama itu adalah konsep dasar manajemen pesantren. Manajemen pesantren adalah proses mengatur, mengelola seluruh kegiatan pesantren agar tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara efektif, efisien, dan terarah. Kemudian, manajemen tidak hanya mengatur administrasi saja, tetapi juga mengelola sumber daya manusia, SDM-nya, kemudian akademik, yaitu pembelajarannya, kemudian keuangannya, serta hubungan dengan masyarakat. Nah, ada 5 fungsi manajemen yang sering kita dengar dengan istilah kata PWACH. Yang pertama itu planning. Nah, teman-teman, planning yang disebut juga dengan perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan menyusun program kerja pesantren. Nah, kemudian yang kedua itu adalah organizing. Organizing ialah membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap pengurus. Ada yang menjadi koordinatornya, ada yang menjadi ketuanya, ada yang menjadi bagian-bagian per divisinya. Nah, kemudian pelaksanaan yang ketiga yaitu actuating, itu melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan. Pada perencanaan tadi, kita menentukan program mana nih yang ingin dijalankan. Nanti pas pelaksanaan itu dijalankan gitu. Kemudian yang keempat, controlling, yaitu pengawasan. Mengawasi pelaksanaan tatkala sudah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah evaluating, yaitu mengevaluasi. Nah, pada rangkaian kegiatan tersebut, program yang telah disusun, yang telah dilaksanakan, itu kita cari kekurangannya apa yang nantinya akan kita perbaiki, dan kelebihannya apa yang nantinya akan kita pertahankan. Nah, itu merupakan daripada fungsi manajemen sendiri. Nah, adapun ruang lingkup manajemen pesantren, yang pertama itu ada manajemen kurikulum, ada manajemen santri, ada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian ada lagi manajemen keuangan, ada manajemen sarana dan prasarana. Kemudian ada manajemen hubungan masyarakat, dan terakhir ada manajemen administrasi dan kelembagaan. Tuh. Nah, kemudian mengapa manajemen modern itu perlu diterapkan? Nah, di era sekarang pesantren menghadapi yang namanya perkembangan teknologi itu sangat pesat. Pada 2026 ini teknologi baik itu AI ataupun yang lainnya itu sangat pesat. Persaingan pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Nah, oleh karena itu pesantren perlu menerapkan manajemen modern agar pengelolaan lebih profesional, kemudian transparan, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, namun perlu diketahui, teman-teman, namun penerapan manajemen modern tidak boleh menghilangkan identitas pesantren. Contoh, menghormati kiai sebagai pimpinan utama, itu perlu. Santri, para asatid perlu menghormati kiai sebagai seorang pimpinan. Kemudian apalagi menjaga tradisi. Tradisinya apa? Tradisi kaji kitab, mengkaji kitab, atau kajian kitab kuning misalnya. Setiap sore, malam,
itu ngaji kitab kuning, Fathul Qorib, Fathul Muin, Bulughul Maram, Tafsir Jalalain, itu tetap dilaksanakan gitu. Walaupun perkembangan zaman tetap berkembang, tetapi identitas pesantren seperti ngaji kitab kuning itu jangan sampai dihilangkan. Kemudian menanamkan akhlak dan adab kepada santri. Ini sangat perlu. Tidak hanya santri yang beradab, tetapi juga guru-guru juga perlu menjadi role model kepada santrinya, agar santri ini dapat meniru apa yang dilakukan para guru-gurunya dalam hal positif. Nah, kemudian mempertahankan budaya keikhlasan, kesederhanaan, dan ukhuwah Islamiyah itu sangat perlu. Oleh karena itu, nah, pesantren dapat berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Ini yang pertama terkait tentang konsep dasar manajemen pesantren. Nah, yang kedua yaitu tipologi dan distingsi pesantren. Nah, pesantren di Indonesia memiliki beberapa bentuk sesuai dengan perkembangan zaman. Ada 3 jenis pesantren. Yang pertama itu pesantren salaf tradisional. Itu merupakan pesantren yang berfokus pada pembelajaran kitab kuning, yang biasanya itu menggunakan metode sorogan, bandongan, dan juga wetonan. Nah, kelebihannya ialah itu pesantren salaf lebih penguasaan ilmu agama sangat kuat. Kemudian hubungan santri dengan kiai juga sangat erat. Kemudian pembentukan karakter sangat baik. Nah, adapun tantangannya ialah penguasaan teknologi dan ilmu umum masih terbatas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pesantren khalaf atau disebut juga dengan modern. Yaitu pesantren modern yang menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum serta menggunakan sistem sekolah formal. Kelebihannya salah satunya lulusan menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau kekurangannya itu harus menjaga agar pendidikan agama tidak berkurang, dan juga membutuhkan biaya yang lumayan besar pada operasional yang lebih besar seperti itu. Nah, kemudian pesantren yang ketiga adalah pesantren terpadu, yang mana menggabungkan sistem salaf dan modern sehingga santri belajar kitab kuning sekaligus mengikuti pendidikan formal dan keterampilan. Kelebihannya pendidikan lebih lengkap, kemudian lulusan siap melanjutkan pendidikan maupun bekerja gitu. Nah, adapun tantangannya yaitu membutuhkan tenaga pendidik yang kompeten, kemudian pengelolaannya lebih kompleks. Ini daripada 3 jenis pesantren. Nah, yang ketiga ialah kepemimpinan dan tata kelola pesantren. Nah, di sini kiai merupakan tokoh utama dalam kepemimpinan pada pesantren karena memiliki ilmu, memiliki keteladanan, dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, struktur organisasi itu membagi tugas kepada wakil pengasuh, kepada kepala madrasah, bendahara, sekretaris, dan bagian lainnya sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur. Nah, adapun tata kelola pesantren yang baik itu dapat ditandai dengan yang pertama, pembagian tugas yang jelas. Siapa yang kepala sekolahnya siapa, wakil kurikulumnya siapa, kemudian bagian sarana prasarananya siapa gitu. Nah, kemudian kedua, pengambilan keputusan melalui musyawarah. Apapun keputusan yang ingin diputuskan, maka pimpinan atau kepala sekolah itu lebih baik bermusyawarah dulu kepada asatid, kepada guru-guru. Nah, biar keputusan itu dapat diketahui secara bersama. Kemudian yang ketiga, administrasi yang tertib, yang jelas. Kemudian yang keempat, keuangan yang transparan tanpa ada namanya kegelapan. Kemudian yang kelima, evaluasi program secara berkala. Setiap program yang dijalankan itu harus dievaluasi. Gunanya apa?
gunanya untuk mengetahui mana saja yang kurang dan mana saja yang benar-benar perlu dikembangkan lagi dan diperbaiki lagi. Nah, model kepemimpinan ideal menurut saya, dalam perspektif saya sendiri, kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang menggabungkan karisma kiai dengan sistem manajemen profesional. Kemudian kiai tetap menjadi pemimpin utama yang berdakwah kepada masyarakat. Kemudian sementara pengelola administrasi dan program itu dilakukan oleh tim yang kompeten. Nah, dengan cara ini pesantren tetap menjaga tradisi sekaligus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Oke, yang keempat adalah manajemen akademik dan SDM pesantren. Nah, manajemen akademik bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan yang unggul. Ada beberapa manajemen. Yang pertama itu manajemen kurikulum, yang mana menggabungkan ilmu agama, ilmu umum, keterampilan hidup, dan pendidikan karakter. Kemudian manajemen santri ialah melakukan penerimaan, kemudian pembinaan disiplin, kemudian pembinaan akhlak, kegiatan ekstrakurikuler, hingga evaluasi perkembangan santri. Nah, kemudian yang ketiga, manajemen pendidik. Guru diberikan pelatihan sehingga guru memiliki kompetensi. Salah satunya kompetensi pedagogik atau kompetensi akademik. Kemudian seminar, kemudian pembinaan agar kompetensinya terus meningkat. Nah, kemudian yang keempat, manajemen tenaga kependidikan, yaitu staf administrasi dilatih agar pelayanan menjadi cepat, tertib, dan profesional. Contoh dalam implementasinya, pelatihan guru setiap semester atau mengadakan seminar. Nah, kemudian program tahfiz Al-Quran, kemudian program bahasa Arab dan Inggris. Nah, yang terakhir menggunakan aplikasi absensi dan penilaian santri. Nah, ini daripada. Nah, yang kelima ialah manajemen sumber daya dan inovasi. Yang pertama itu manajemen keuangan. Keuangan harus dikelola secara transparan, kemudian akuntabel dan sesuai kebutuhan pesantren. Berarti keuangan ini harus dikelola dengan jelas. Kemudian manajemen sarana dan prasarana seperti gedung, masjid, laboratorium, perpustakaan, kemudian fasilitas lainnya harus dirawat dengan baik agar proses belajar nyaman. Nah, kenapa harus dirawat? Karena kelas, contoh gedung, tidak terawat, maka itu dapat mengganggu daripada kenyamanan santri belajar. Nah, kemudian inovasi. Pesantren perlu mengembangkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya kewirausahaan, pelatihan komputer, atau. Nah, selanjutnya, apa sih tantangan terbesar pada lembaga pesantren dalam jangka 10 tahun mendatang? Nah, menurut saya, tantangan terbesar pesantren adalah perkembangan teknologi digital. Walaupun sekarang 2026 teknologi digital itu udah pesat, tetapi dalam jangka 10 tahun ke depan itu pasti lebih pesat lagi, lebih berkembang lagi. Kemudian apalagi perkembangan karakter generasi muda tentu itu sangat berbeda. Kemudian apalagi persaingan kualitas pendidikan. Ada yang lebih pesat, sistem-sistemnya, ada yang nurun. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan yang terbesar. Nah, jika pesantren tidak mampu beradaptasi, maka akan sulit bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Oleh karena itu, pesantren harus mampu menyesuaikan kualitas SDM-nya, tenaga pendidiknya, dengan perkembangan teknologi. Artinya, guru-guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, harus bisa menggunakan teknologi, harus bisa memainkan laptop ataupun yang berkaitan dengan teknologi lainnya. Sehingga
perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi kualitas SDM itu juga bisa seimbang. Nah, kemudian strategi manajemen yang paling efektif eh, ialah yang pertama itu meningkatkan kompetensi guru dan pengurus dalam bidang teknologi. Ini harus. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem administrasi dan pembelajaran digital. Selanjutnya, memperkuat pendidikan karakter, akhlak, dan nilai panca jiwa pesantren. Kemudian melaksanakan evaluasi mutu secara berkala melalui SPMI. Nah, yang terakhir ialah memperluas kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan usaha dan alumni. Nah, dengan cara ini pesantren bisa menjadi pesantren yang sangat berkembang, yang sangat dibutuhkan, yang sangat dicari-cari oleh masyarakat-masyarakat luar. Terima kasih teman-teman. Ini yang dapat saya jelaskan. Ada 5 soal daripada mata kuliah manajemen pesantren. Semoga teman-teman yang menonton, yang mendengar mendapatkan tambahan ilmu, pengetahuan terkait apa yang telah saya sampaikan. Dan juga semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan, saya Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.